Baik, kita lanjutkan. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan yang diajukan oleh pemohon gugatan CV Biola Jaya sebanyak 4 berkas sengketa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ini sidang yang kedua, agendanya terbanding ya. Nanti majelis periksa satu-satu ya. Agenda sekarang terbanding terlebih dahulu, nanti untuk sidang berikutnya pemohon biar tidak saut-sautan ya, nanti biar majelis juga bisa memahami secara baik sengketanya. Baik, tergugat ini sebagaimana yang telah diminta majelis untuk bisa menyampaikan kronologisnya terkait dengan yang akan menjadi gugatan ini, bisa dijelaskan awal mulanya SKP atau STP, kemudian atas SKP atau STP itu telah diajukan keberatan atau tidak, kemudian selanjutnya pada saat penggugat mengajukan permohonan terkait dengan pengurangan pembatalan, apakah sudah dilakukan beberapa kali atau seperti apa, nanti silakan bisa dijelaskan satu persatu, mumpung ini sengketanya hanya 4 ya, jadi mungkin bisa dijelaskan secara baik satu persatu. Silakan tergugat terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Izin share screen Yang Mulia. Ya. Izin Yang Mulia, untuk sengketa ini ada 4 berkas Yang Mulia, 4 sengketa. Mohon izin untuk di persidangan kali ini kami belum mengupload atau kronologis Yang Mulia, tetapi kami sementara mengupload mapping Yang Mulia karena kami masih pengumpulan data dan informasi dari unit terkait. Yang pertama, kami sampaikan mapping untuk STP Yang Mulia. STP ini ada 2 Yang Mulia. Keduanya adalah STP denda penagihan. Atas STP tersebut, pihak penggugat mengajukan upaya hukum 361A dan 361C di tanggal yang bersamaan dengan nomor surat yang sama, tanggal yang sama Yang Mulia. Untuk yang permohonan 361A itu dilakukan tolak formal. Ditolak formal karena STP tersebut terkait dengan SKP dan SKP-nya sedang diajukan upaya hukum. Untuk yang kosong kami masih dalam proses mengumpulkan data dari unit terkait. Kemudian yang diproses di gugatan ini adalah atas permohonan 361C dari pemohon Yang Mulia, di mana 361C tersebut ditolak formal karena atas STP tersebut diajukan permohonan 361A. Untuk yang STP demikian Yang Mulia. Jadi intinya atas kedua STP tersebut dengan di tanggal yang bersama dengan nomor surat yang sama ada 2 permohonan, yaitu 361A dan 361C. Kedua-duanya permohonan tersebut ditolak formal dan yang diajukan gugatan dan diproses di persidangan ini adalah atas pengembalian atau tolak formal yang permohonan 361C. Kemudian untuk yang SKP KB Yang Mulia, ada 2 SKP KB. Sudah ada beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon. Yang pertama, pemohon melakukan permohonan keberatan Januari 2022, kemudian atas permohonan keberatan tersebut sudah diputuskan dan menolak keberatan dari pemohon. Kemudian upaya yang kedua yang dilakukan pemohon adalah menggugat penandatanganan SKP atau STP. Jadi yang digugat karena SKP tersebut ditandatangani oleh Kepala KPP, kemudian digugat oleh pemohon dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Pajak.
tahun 2023 dengan putusan tidak dapat dipertimbangkan. Kemudian ini kami masih proses mengumpulkan informasi dari unit terkait yang mulia. Pemohon mengajukan permohonan 361B yang pertama yang mulia. Kemudian surat penolakan dari kami karena atas SKP kaki tersebut sudah diajukan keberatan sehingga permohonan 361B tidak dapat dilanjutkan. Kemudian pemohon mengajukan permohonan 361B yang kedua, kemudian sudah diputuskan oleh tergugat, kemudian juga pemohon sudah melakukan upaya gugatan dan sudah putus dari pengadilan pajak dengan nomor putusan sebagaimana di tabel tersebut. Kemudian 361B yang ketiga adalah yang sekarang sedang disidangkan ini yang mulia. Kronologis kurang lebih demikian yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Jadi nanti di sidang berikutnya dilengkapi tergugat ya. Baik yang mulia. Di awalnya dari yang tadi STP, kemudian seperti apa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat, kemudian terkait dengan keputusan-keputusannya juga disampaikan keputusannya itu seperti apa, dan kemudian referensi hukumnya, kalau mau menggunakan PMK 8 2013 juga disampaikan pada saat misalnya permohonan 361B pertama, apa putusannya, referensinya seperti apa, segala macam nanti dilengkapi ya tergugat ya. Baik yang mulia. Kemudian untuk penggugat, untuk menambahkan juga tadi terkait dengan kronologis, sekarang terkait dengan pemaknaan dari PMK 8 2013 ya. Jadi kan kurang lebih dari penggugat terkait hal itu mempermasalahkan terkait dengan rumusan norma atau norma hukum dua pasal di PMK tersebut. Majelis ingin tanya sepengetahuan penggugat, di ayat 2 dan ayat 3-nya itu kan menyampaikan bahwa ada kata-kata meliputi ya. Jadi diksinya itu menggunakan diksi meliputi, bukan antara lain, bukan adalah, atau bukan yaitu. Itu sebenarnya apa sih yang dimaknai kata-kata meliputi itu? Ya kalau Ya. dimaknai kan di pasal 13 ayat 2 bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan meliputi surat ketetapan pajak yang jumlah pajak berutangnya tidak benar. Ini yang ayat 2. Kemudian yang ayat 3, surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Nah, sebenarnya surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan itu ada beberapa jenis, atau di dalam faktanya ada beberapa surat ketetapan, atau ya hanya satu surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan itu. Seperti apa sepengetahuan penggugat? Silakan penggugat. Terima sekali, bagus. Senang sekali kami mendapatkan pertanyaan dari Yang Mulia. Yang Mulia, dari pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ini, ada 3 macam surat ketetapan pajak yang tidak benar, yaitu SKP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan, SKP yang jumlah pajaknya terutang tidak benar, dan yang ketiga, SKP yang seharusnya tidak diterbitkan. 3 macam. Jadi, SKP yang kata meliputi tersebut
adalah perluasan dari makna SKP yang tidak benar, bukan perluasan SKP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan. Jadi yang mulia, meliputi tadi yang di ayat 2 dan ayat 3 itu tidak terdapat yang belum diatur di pasal 13. Jadi meliputi, jadi yang pasal 13 itu adalah yang SKP tidak benar yang belum terliputi. Jadi Jadi, ruang lingkup pasal 13 ayat 1, ruang lingkup itu berarti ada batasan, normanya ada batasan. Batasannya adalah mengenai SKP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan. Jadi ada 3 tadi tujuannya, berarti penyebabnya pun ada 3. Sebab akibatnya 3, jadi sebabnya pun ada 3 macam. Itu yang mulia. Jadi ini berbeda. Jadi dengan demikian norma hukum pasal 13 ayat 1 berbeda sekali dengan norma hukum pasal 13 ayat 2. Berbeda juga dengan norma hukum pasal 13 ayat 3. Setiap ayat dia mengandung norma hukum, sebab akibat. Akibatnya apa? 3 akibat tadi yang berbeda-beda. Jadi sangat berbeda yang mulia. Oleh karena itu, ketika kami mengajukan pembatalan berdasarkan norma hukum ayat 3. Di norma ayat hukum ayat 3 tidak ada prosedur pengembalian. Oleh karena tidak ada prosedur pengembalian, maka tidak ada kewenangan untuk mengembalikan permohonan pembatalan yang kami ajukan untuk pasal 13 ayat 3. Nah, untuk pasal 13 ayat 1 ini yang mulia. Ini tadi dari depan, sekarang kita uji dari belakang. Dari belakang apa? Pasal 13 ayat 1 ini, kalau ada permohonan ini diteliti terhadap pembukuan, dokumen, catatan, data dan informasi yang dimintakan kepada wajib pajak. Berarti data dan informasi itu dikuasai oleh wajib pajak. Lalu diterbitkan keputusan berdasarkan penelitian terhadap pembukuan. Nah, untuk permohonan pasal ayat 3, untuk menolak atau mengabulkannya, menguji atau meneliti alasan permohonan itu tidak mungkin ditemukan di dalam pembukuan. Ya, tidak mungkin ditemukan dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan wajib pajak. Ini ditemukan di dalam perundang-undangan. Nah, itu jadi berbeda. Oleh karena berbeda yang mulia, maka pasal 13 ayat 1 itu ya syarat-syaratnya ada di pasal 14 ayat 2. Tidak pernah mengajukan keberatan, tidak pernah harus 2 kali segala macam. Jadi untuk permohonan untuk pasal 13 ayat 3 ini tidak ada istilah permohonan yang pertama, permohonan yang kedua, permohonan ketiga tidak ada. Ini ruang sidang pengadilan yang mulia. Oleh karena itu saya menggunakan diksi-diksi hukum. Ya. Diksi-diksi hukum. Demikian penjelasan kami yang mulia. Ya. Baik, kembali ke tergugat ya. Tergugat untuk pertanyaan yang sama ke tergugat terkait dengan ya, kan tergugat sebagai penyusun aturan ini mungkin tahu persis juga bagaimana latar belakangnya terkait dengan aturan ini. Kalau majelis membaca kan bahwa pasal 13 ayat 1 itu bercerita tentang bahwa yang namanya surat ketetapan pajak itu dapat dikurangkan atau dibatalkan. Yaitu adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar. Artinya surat ketetapan pajak yang tidak benar itu dapat dikurangkan dan dapat dibatalkan. Di norma 13 ayat 1 kan seperti itu. Kemudian nomor pasal 13 ayat 2 menegaskan kembali bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan meliputi adalah surat ketetapan pajak yang jumlah pajaknya terutangnya tidak benar. Demikian juga pasal 13 ayat 3, surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Nah, pertanyaan majelis,
apakah bisa dimaknai bahwa pasal 13 ayat 2 itu adalah terkait dengan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang terkait dengan materi, karena masalah jumlah pajak. Kemudian untuk yang pasal 13 ayat 3, apakah dapat dimaknai bahwa surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan, disebutkan bahwa surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan, apakah ini berarti adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar karena prosedur atau kewenangan. Apakah bisa dimaknai seperti itu sepengetahuan tergugat? Ya, tergugat. Betul yang mulia. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Majelis benar sesuai dengan pemahaman terbanding. Namun kami perlu tegaskan kembali, apabila kita baca di pasal 13 ayat 1, di situ disebutkan kata kuncinya surat ketetapan pajak yang tidak benar. Artinya seluruh proses pengurangan ataupun pembatalan prosedur tersebut masuk di pasal 13 ayat 1 terkait dengan ketetapan pajak yang tidak benar. Apapun alasan yang diajukan pada saat permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut. Jadi dalam permohonan tersebut disebutkan terkait ruang lingkup pengurangan atau pembatalan yang tidak bisa dipisah-pisahkan normanya seperti yang menurut pemohon tadi. Demikian yang mulia. Terkait dengan penggunaan diksi meliputi itu maknanya apa sih? Itu bisa dimaknai sebagai adalah atau yaitu seperti itu, atau sebenarnya terkait dengan surat ketetapan pajak yang jumlahnya pajaknya terutang itu hanya sebagian kecil dari surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan, atau seperti apa? Menurut tergugat, kata-kata meliputi ini majelis masih agak kurang paham nih, kenapa harus menggunakan kata-kata meliputi. Bisa dijelaskan, tergugat? Kata-kata meliputi di situ di 13 ayat 2 yang mulia tidak terlepas dari kata yang ada di bagian kami bacakan yang mulia, surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan. Jadi yang dapat dikurangkan ini akan dijelaskan ruang lingkupnya meliputi tersebut, yaitu terkait dengan pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar. Artinya seperti disebutkan yang mulia tadi terkait materi yang mulia. Apabila memang sebagian atau seluruh koreksinya memang ada yang tidak benar sehingga mengakibatkan ada pajak terutangnya tidak benar sehingga harus dikurangkan. Namun untuk yang ayat 3 dijelaskan kata-kata dibatalkan itu yaitu meliputi atau merupakan surat ketetapan yang seharusnya tidak diterbitkan. Namun demikian yang beliau kembali kami tegaskan lagi, ayat 2 dan ayat 3 itu dua-duanya adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar. Nah, dengan kedua tersebut merupakan surat ketetapan yang tidak benar yang ada di pasal 13 ayat 1, maka seluruh prosedur permohonan atau pengurangan itu titik awalnya dari pasal 13 ayat 1 yang mulia. Jadi tidak dipisahkan ayat 2 dan ayat 3. Seperti kami jelaskan sebelumnya, di sini pasal 13 ayat 4 ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan ayat 3. Oleh karena itu, terbanding berpendapat, kenapa pasal 13 ayat 2 dan ayat 13 ini dirinci masing-masing di 13 ayat 2 dan ayat 3. Karena untuk pasal ayat 13 ayat 3 perlu penjelasan lebih lanjut yang melihat tentang nanti penerapan atau treatment apabila sudah dibatalkan. Di pasal 13 ayat 4 disebutkan apabila dibatalkan, maka dianggap tidak pernah diterbitkan atau masih dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi menurut kami kenapa perlu dibuat ayat 2 ayat 3 yang mulia?
untuk menegaskan kembali surat ketetapan pajak yang tidak benar apa saja, dan kemudian nanti dampaknya di pasal 13.4 perlakuannya untuk yang dibatalkan seperti apa. Seperti itu konstruksi dari pasal 13 ini yang mulia menurut perbanding. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi nanti tergugat bisa dilengkapi ya kronologis tadi ya. Untuk berapa sengketa ini? 4 ya. 4 sengketa diperinci satu persatu, dimulai dari awal STP atau SKP ya, upaya hukumnya, keputusannya seperti apa, kemudian pas saat menggunakan pasal 36, silakan juga disampaikan 361A atau 1B atau 1C, nanti diuraikan, disampaikan juga tindak lanjutnya seperti apa ya, nanti silakan secara rinci disampaikan ke majelis. Kemudian untuk penggugat, majelis beri kesempatan di sidang berikutnya juga silakan menyampaikan kronologis, juga silakan menyampaikan, menanggapi apa yang ditanyakan oleh majelis tadi terkait dengan konstruksi rumusan norma dari pasal 13 ayat 1, 13 ayat 2, 13 ayat 3, dan juga pasal 17 ya terkait dengan STP. Nanti silakan di sidang berikutnya majelis beri kesempatan untuk porsinya penggugat ya untuk menyampaikan semua alat bukti dan argumentasi serta juga penjelasan yang sifatnya membantah atau menyanggah apa yang disampaikan oleh tergugat pada persidangan hari ini. Seperti itu ya, Baik, penggugat Yang ya. Mulia. Nanti majelis beri kesempatan di sidang berikutnya khusus untuk penggugat menyampaikan alat bukti dan penjelasan-penjelasannya. Karena ini juga terkait dengan jatuh tempo, ini juga sudah mendekati, maka untuk sidang selanjutnya tanggal 4 Juni ya, Baik, Yang Mulia. penggugat ya. Baik, jadi kita lanjutkan tanggal 4 Juni, nanti agendanya bagi penggugat. Namun untuk tergugat dilengkapi kronologisnya. Sidang kita lanjutkan tanggal 4 Juni 2025. Evelina. Rejo Dastin Rejo di Perkasa.